Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri dan hikmah mengimani qada dan qadar. Ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar itu adalah memiliki sikap optimis. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan tafa'ul. Yang artinya meyakini bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan menjadi pendorong untuk berusaha ke arah yang berhasil. Lawan daripada optimis itu adalah pesimis, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan tasa'um. Artinya sikap tidak percaya diri terhadap apa yang kita lakukan itu. Kadang-kadang muncul keraguan, diterima atau tidak. Ini tidak boleh terjadi bagi orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian adanya ikhtiar. Ikhtiar itu disebut dengan pilihan. Tentu dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya menganjurkan dan memerintahkan kepada kita umat manusia agar berikhtiar mengusahakan atas segala hal yang diinginkan tanpa lupa menyertainya dengan usaha dan doa. Namun dalam usaha itu kita harus ikhtiar, harus memilih. Usaha apa yang harus kita lakukan, itu namanya ikhtiar. Belum tentu usaha yang dilakukan oleh orang lain itu berhasil, kita melakukan yang belum tentu, tapi kita harus ikhtiar dulu. Kemudian ada namanya tawakal. Tawakal itu adalah menyerah diri sepenuhnya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan suatu usaha yang disertai dengan doa yang maksimal. Itu disebut dengan tawakal. Kita lakukan dulu, berusaha dulu, bekerja dulu. Sampai usaha itu maksimal kita lakukan. Lalu kita berdoa agar apa yang kita lakukan itu diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru kita tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang yang beriman harus ada optimis, ikhtiar, tawakal. Kemudian hikmah mengimani qada dan qadar itu antara lain adalah memiliki jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup, dan selalu tertanam di dalam jiwa tersebut adalah rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini sedikit dan banyaknya rezeki yang kita dapati itu adalah pemberian Allah yang patut kita syukuri. Jangan selalu menganggap tidak cukup. Jadi harus bersifat dengan qanaah. Kemudian menganggap bahwasanya persoalan hidup yang terjadi pada diri kita ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakini qada dan qadar itu adalah ketetapan ataupun keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Setelah kita melakukan usaha-usaha terbaik kita disertai doa baru tawakal, terjadi hal tersebut, kita yakini bahwasanya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Orang yang tertanam di dalam dirinya iman kepada qada dan qadar, dia tidak akan pernah takut atas perjuangannya menjalankan dan menegakkan agama Islam, karena dia yakin bahwasanya apapun yang terjadi dalam perjuangannya itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakini bahwasanya setiap kebaikan yang dia lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa menjadi tenang, tidak berkeluh kesah. Karena kita tahu setiap yang terjadi pada diri kita itu, untuk apa kita keluh kesah? Baik datang dari Allah, buruk pun juga itu ujian daripada Allah. Jangan kita bersuuzon kepada Allah. Kita harus berhusnuzon, harus berbaik sangka. Allah menguji kita, kita yakini Allah mau mengangkat derajat kita. Allah sayang sama kita. Allah mau menghapus dosa-dosa kita. Kemudian mampu mengendalikan dirinya saat suka dan duka. Saat suka kita yakini bahwasanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan tidak boleh kufur. Di saat duka pun juga kita harus meyakini bahwasanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang yang sering terjadi pada diri kita. Orang mampu menghadapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syukur. Namun jarang di antara kita nih yang sanggup apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang yang mengimani qada dan qadar itu, hendaklah kita memiliki jiwa yang qanaah, menganggap bahwa persoalan hidup itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, berani memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Jiwa kita menjadi tenang dan tidak mudah goyah atas terhadap apapun cobaan hidup ini. Kemudian kita mampu mengendalikan diri kita baik dalam suka maupun duka. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kepada anak-anak sekalian dimohon untuk membuat sebuah kesimpulan ataupun ringkasan mengenai ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar dan hikmah mengimani kepada qada dan qadar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.